memutuskan bahwa orang-orang yang dianggap layak untuk memimpin akan dikumpulkan. Di antara mereka, Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam, termasuk dalam daftar nama. Sosok Nabi Harun telah lama dihormati karena kebijaksanaan dan kefasihannya berbicara. Dia juga dikenal sebagai sosok yang sabar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan, kitab suci, dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 48. Kita akan melihat ridha Allah kepada kita siapa yang layak memimpin. Setiap calon pemimpin harus membawa tongkat mereka dan meletakkannya di tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan keajaibannya melalui salah satu tongkat. Bani Israel menyetujui cara ini, melihatnya sebagai solusi adil yang memohon campur tangan ilahi. Dengan penuh khidmat, mereka berkumpul di sebuah tempat yang dianggap suci, tanah lapang yang dikelilingi bukit kecil. Calon-calon pemimpin, termasuk Nabi Harun, berdiri berjajar. Masing-masing membawa tongkat yang menjadi simbol kekuatan dan tanggung jawab. Salah seorang tokoh tua mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui siapa yang terbaik untuk memimpin kami. Berikanlah tanda kepada kami agar kami tidak tersesat." Sebuah keheningan menyelimuti tempat itu. Semua mata tertuju pada tongkat-tongkat yang tergeletak di tanah. Saat doa-doa terus dipanjatkan, angin lembut mulai bertiup. Dalam sekejap, salah satu tongkat mulai berubah. Daun-daun hijau kecil muncul di sepanjang batangnya, diikuti bunga-bunga putih yang mekar indah. Tongkat itu adalah milik Nabi Harun alaihissalam. Kerumunan itu terkejut dan kagum. Seseorang berteriak, "Lihatlah, tongkat Harun telah berbunga. Inilah tanda dari Allah." Yang lain berujar, "Sungguh Allah telah memilih pemimpin kita. Kita harus menaati Harun hingga Musa kembali." Nabi Harun alaihissalam dengan rendah hati mengangkat tongkatnya yang kini berbunga dan berkata, "Wahai kaumku, ini bukanlah karena kelebihan diriku, melainkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya akan menjalankan tugas ini sebagai amanah hingga Musa kembali. Marilah kita bersama-sama menjaga keimanan kita dan tidak menyimpang dari jalan yang telah Allah tunjukkan. Namun menjadi pemimpin sementara bukanlah tugas yang mudah." Nabi Harun menghadapi tantangan besar dalam memimpin Bani Israel, terutama karena sebagian dari mereka adalah kaum yang keras kepala dan mudah terpengaruh. Tidak lama setelah Nabi Harun alaihissalam terpilih, seorang pemuda bernama Samiri mulai menyebarkan hasutannya. Harun hanya terpilih karena tongkatnya berbunga. Itu bukan berarti dia tahu segalanya. Musa telah meninggalkan kita terlalu lama. Bagaimana jika dia tidak kembali? Seorang pria tua yang sebelumnya mendukung Nabi Harun menimpali, "Kita tidak boleh melawan Harun. Dia adalah pilihan Allah." Namun Samiri terus mempengaruhi sebagian kaum dengan bisikannya, "Jika Musa tidak kembali, apakah kita akan terus begini? Kita butuh sesuatu yang nyata untuk disembah, sesuatu yang dapat kita lihat." Mendengar bisikan-bisikan yang mulai merusak keyakinan Bani Israel, Nabi Harun mengumpulkan kaumnya. Dengan suara yang tegas namun lembut, dia berkata, "Wahai kaumku, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu yang akan menyesatkan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kuasanya kepada kita berkali-kali. Tidakkah kalian ingat bagaimana kita diselamatkan dari perbudakan Firaun? Tidakkah kalian ingat laut yang terbelah untuk kita? Sungguh Allah adalah satu-satunya yang layak disembah." Nabi Musa berjanji kepada Bani Israel yang ditinggalkan bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih lama dari 30 hari dalam perjalanannya ke Thur Sina untuk bermunajat dengan Tuhan. Akan tetapi berhubung dengan adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa untuk melengkapi jumlah hari puasanya menjadi 40 hari, maka janjinya itu tidak dapat ditepati dan kedatangannya kembali ke tengah-tengah mereka tertunda menjadi 10 hari lebih lama dari apa yang telah dijanjikan. Bani Israel merasa kecewa dan menyesalkan kelambatan kedatangan Nabi Musa kembali ke tengah-tengah mereka. Mereka menggerutu dan mengomel dengan melontarkan kata-kata kepada Nabi Musa seolah-olah ia telah meninggalkan mereka dalam kegelapan dan dalam keadaan yang tidak menentu.
Mereka merasa seakan-akan telah kehilangan pimpinan yang biasanya memberi bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada mereka. Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang meliputi kelompok Bani Israel itu digunakan oleh seorang munafik bernama Samiri yang telah berhasil menyusup ke tengah-tengah mereka sebagai kesempatan yang baik untuk menyebarkan benih syiriknya dan merusakkan akidah para pengikut Nabi Musa yang baru saja menerima ajaran tauhid dan iman kepada Allah SWT. Samiri yang munafik itu menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya mencari Tuhan bagi mereka dan bahwa dia tidak dapat diharapkan kembali, dan karena itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari Tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa. Samiri melihat bahwa hasutan itu dapat menggoyahkan iman dan akidah pengikut-pengikut Nabi Musa yang memang belum meresapi benar ajaran tauhidnya. Samiri segera membuat patung bagi mereka untuk disembah sebagai Tuhan pengganti Tuhannya, Nabi Musa. Patung itu berbentuk anak lembu yang dibuatnya dari emas yang dikumpulkan dari perhiasan-perhiasan para wanita. Dengan kepandaiannya, patung itu dibuat begitu rupa sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu sejati yang hidup. Maka diterimalah anak patung lembu itu oleh Bani Israel, pengikut Nabi Musa yang masih lemah iman, dan akidahnya itu sebagai Tuhan persembahan mereka. Ditegurlah mereka oleh Nabi Harun yang berkata, "Alangkah bodohnya kamu ini, tidakkah kamu melihat anak lembu yang kamu sembah ini tidak dapat bercakap-cakap dengan kamu, dan tidak pula dapat menuntun kamu ke jalan yang benar? Kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan menyembah pada sesuatu selain Allah." Namun sebagian besar dari mereka tidak mendengarkan. Mereka tetap menyembah patung tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surah Taha. Dan sungguh Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Al-Quran Surat Taha ayat 90. Teguran Nabi Harun itu dijawab oleh mereka yang telah termakan hasutan Samiri itu dengan kata-kata, "Kami akan tetap berpegang pada anak lembu ini sebagai Tuhan persembahan kami sampai Musa kembali ke tengah-tengah kami." Nabi Harun tidak dapat berbuat banyak menghadapi kaumnya yang telah berbalik menjadi murtad itu, karena ia khawatir kalau mereka dihadapi dengan sikap yang keras akan terjadi perpecahan di antara mereka dan akan menjadi keadaan yang lebih rumit dan gawat sehingga dapat menyulitkan baginya dan bagi Nabi Musa kelak bila ia datang untuk mencarikan jalan keluar dari krisis iman yang melanda kaumnya itu. Ia hanya memberi peringatan dan nasihat kepada mereka sambil menanti kedatangan Musa kembali dari Tur Sina. Setelah Nabi Musa selesai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu, memperolehi isyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi Harun selama ketiadaannya. Nabi Musa sangat marah dan sedih hati tatkala ia tiba di tempat dan melihat kaumnya sedang berpesta, mengelilingi anak patung lembu emas, menyembahnya dan memuja-mujanya. Dan karena sangat marah dan sedihnya, ia tidak dapat menguasai dirinya. Kepingan-kepingan Taurat dilemparkan berantakan. Nabi Harun saudaranya dipegang janggutnya, ditarik kepadanya. Sebagian janggut Nabi Harun alaihissalam yang ditarik, Nabi Musa alaihissalam berubah warna menjadi putih, dan sebagian yang tidak ditarik warnanya tetap hitam. Dari sinilah Nabi Harun dikenal dengan pemilik janggut dua warna. Nabi Musa seraya berkata menegur Nabi Harun alaihissalam, "Apa yang engkau buat tatkala engkau melihat mereka tersesat dan terkena oleh hasutan dan fitnahan Samiri? Tidakkah engkau mematuhi perintahku dan pesanku ketika aku menyerahkan mereka kepadamu untuk engkau pimpin? Tidakkah engkau berdaya melawan hasutan Samiri dengan memberi petunjuk dan penerangan kepada mereka? Dan mengapa engkau tidak cepat memadamkan api kemurtadan ini sebelum menjadi besar begini?" Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah kamu meraih janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku takut bahwa kamu akan berkata,
kamu telah memecah belah Bani Israel dan tidak memelihara amanatku. Al-Quran Surah Taha ayat 92 sampai 94. Nabi Harun berkata menanggapi teguran Musa, "Hai anak ibuku, janganlah engkau memegang janggut menarik-narikku. Aku telah berusaha memberi nasihat dan teguran kepada mereka, namun mereka tidak mengindahkan kata-kataku. Mereka menganggapkan aku lemah dan mengancam akan membunuhku. Aku khawatir jika aku menggunakan sikap dan tindakan yang keras, akan terjadi perpecahan dan permusuhan di antara sesama kita. Hal mana akan menjadikan engkau lebih marah dan sedih. Lepaskanlah aku dan janganlah membuatkan musuh-musuhku bergembira melihat perlakuanmu terhadap diriku. Janganlah disamakan aku dengan orang-orang yang zalim." Setelah mereda rasa jengkel dan sedihnya dan memperoleh kembali ketenangannya, berkatalah Nabi Musa kepada Samiri, orang munafik yang menjadi biang keladi dari kekacauan dan kesesatan itu, "Hai Samiri, apakah yang mendorongmu menghasut dan menyesatkan kaumku, sehingga mereka kembali menjadi murtad, menyembah patung yang engkau buatkan dari emas itu?" Samiri menjawab, "Aku telah melihat sesuatu yang mereka tidak melihatnya. Aku telah melihat kuda malaikat Jibril. Aku mengambil segenggam tanah bekas jejak telapak kakinya itu, lalu aku lemparkannya ke dalam emas yang mencair di atas api, dan terjadilah patung anak lembu yang dapat menguap, mengeluarkan suara sebagaimana anak lembu biasanya. Demikianlah hawa nafsuku membujukku untuk berbuat itu." Berkata Nabi Musa kepada Samiri, "Pergilah engkau dan jauhilah pergaulan manusia, sebab karena perbuatan kamu itu, engkau harus dipencilkan dan menjadi tabu, sesuatu yang terlarang. Jika disentuh atau menyentuh seseorang, ia akan menderita sakit demam panas. Ini adalah ganjaranmu di dunia, sedang di akhirat nerakalah akan menjadi tempatmu. Dan Tuhanmu yang engkau buat dan sembah ini, kami akan bakar dan campakkannya ke dalam laut." Kemudian berpalinglah Nabi Musa kepada kaumnya berkata, "Hai kaumku, alangkah buruknya perbuatan yang kamu telah kerjakan setelah kepergianku. Apakah engkau hendak mendahului janji Tuhanmu? Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu janji yang baik berupa kitab suci? Ataukah engkau menghendaki kemurkaan Tuhan menimpa atas dirimu karena perbuatanmu yang buruk itu dan perlanggaranmu terhadap perintah-perintah dan ajaran-ajaranku?" Kaum Musa menjawab, "Kami tidak sesekali melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Akan tetapi kami disuruh membawa beban-beban perhiasan yang berat kepunyaan orang Mesir, yang atas anjuran Samiri kami lemparkan ke dalam api yang sedang menyala. Kemudian perhiasan-perhiasan yang kami lemparkan itu menjelma menjadi patung anak lembu yang bersuara, sehingga dapat menyilaukan mata kepala kami dan menggoyahkan iman yang sudah tertanam di dalam dada kami." Berkata Musa kepada mereka, "Sesungguhnya kamu telah berbuat dosa besar dan menyia-nyiakan dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak lembu itu sebagai persembahanmu. Maka bertaubatlah kamu kepada Tuhan, penciptamu dan pencipta alam semesta, dan mohonlah ampunan kepadanya agar dia menunjukkan kembali kepada jalan yang benar." Akhirnya kaum Musa itu sadar atas kesalahannya dan mengakui bahwa mereka telah disesatkan oleh syaitan, dan memohon ampun dan rahmat Allah agar selanjutnya melindungi mereka dari godaan syaitan dan iblis yang akan merugikan mereka di dunia dan akhirat. Demikian pula Nabi Musa beristighfar, memohon ampun baginya dan bagi Harun saudaranya, setelah ternyata bahwa ia tidak melalaikan tugasnya sebagai wakil Musa dalam menghadapi krisis iman yang dialami oleh kaumnya. Berdoa Musa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami berdua ke dalam lingkaran rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Setelah suasana yang meliputi hubungan Musa dengan Harun di satu pihak, dan hubungan mereka berdua dengan kaumnya di lain pihak menjadi tenang kembali, kepingan-kepingan Taurat yang bertaburan sudah dihimpun dan disusun sebagaimana asalnya, maka Allah memerintahkan kepada Musa agar membawa sekelompok dari kaumnya menghadap untuk meminta ampun atas dosa mereka menyembah patung anak lembu. 70 orang dipilih oleh Nabi Musa di antara kaumnya untuk diajak pergi bersama ke Tursina, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun atas dosa kaumnya.
Mereka diperintahkan untuk keperluan itu agar berpuasa, mensucikan diri, pakaian mereka. Dan pada waktu yang telah ditentukan berangkatlah Nabi Musa bersama 70 orang itu menuju ke Bukit Tursina. Setiba mereka di Tursina, turun